Sobat Gentol, balik lagi di acara kesayangan kita semua, Generasi Bicara. Kali ini gue Riga bakal nemenin siang kalian. Buat kalian yang udah pada lesu nih, gue bakal bikin kalian semangat lagi dengan topik-topik yang menarik pastinya. Nonton! Nonton! Kali ini gue bakal ditemenin sama salah satu narasumber gue yang pastinya bakal menarik banget, yaitu ada Kanar. Kanar boleh sapa penonton-penonton kita semuanya. Halo Gentol. Kanar, gimana tadi kesininya macet apa enggak? Macet sih biasa lah ya, Karawaci. Oh iya lumayan ya. Kanar, gue mau nanya-nanya nih sama lu. Boleh banget. Pasti kali ini, oh ya lupa, gue bakal ngasih tahu kalian kali ini kita bakal bawain topik tentang kesetaraan gender mempengaruhi akses perempuan dalam bidang pendidikan. Kanar, gue mau tanya. Iya. Yang pertama, mungkin Kanar bisa memberi kita gambaran nih tentang gimana kesetaraan gender itu mempengaruhi akses perempuan di bidang pendidikan. Oke, sebelumnya gue mau intermezzo dulu nih. Kalau kesetaraan gender itu sendiri itu artinya adalah sebuah hak ya, hak dimana mau itu laki-laki ataupun perempuan itu bisa dapetin pendidikan yang setara. Cuma di sayangnya nih Kak Arga, masih banyak banget wilayah-wilayah di Indonesia yang mana perempuan-perempuan itu sulit banget buat dapetin pendidikan yang setara. Nah biasanya itu tuh didasari dari beberapa faktor nih. Ada faktor ekonomi, sosial, dan juga ada faktor budaya gitu. Oh, ada faktornya ya? Iya, betul, Tadi ada ada tiga kan, faktornya. gue dengar ada ekonomi, budaya, Iya. sama sosial ya. Gue penasaran nih Kanar, ada satu faktor budaya itu maksudnya gimana sih? Faktor budaya tuh biasanya sebenarnya ini tuh udah sangat amat relate ya teman-teman di kehidupan kita. Kalian sering gak sih dengar orang tua yang suka ngomong kayak perempuan tuh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di dapur ya kan. Padahal sebenarnya justru perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi itu yang nantinya bakalan ngelahirin generasi-generasi dengan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Oh gitu, masuk akal. Oke Kanar, Ya. tadi kan kakak sudah menyinggung ya ada beberapa hambatan-hambatannya ya. Lantas gimana Betul. sih kak cara biar kita semua nih, terutama yang perempuan-perempuan itu dapat mengatasi masalah perihal ini? Oke, yang pertama itu pastinya kita harus memperkuat program yang udah ada ya buat ngedukung kesetaraan gender, terutama di dalam bidang pendidikan. Nah, contohnya itu kayak kita harus ngasih akses yang lebih luas nih buat pendidikan perempuan. Kita nggak boleh ngebatasin perempuan dan laki-laki itu harus punya pendidikan yang sama gitu. Dan yang kedua, kita juga nggak boleh nih ada diskriminasi terhadap kurikulum pembelajaran. Jadi mau itu laki-laki ataupun itu perempuan harus dapetin materi pendidikan yang sama. Terus yang ketiga juga kita harus mensosialisasikan nih ke tenaga pendidik apa sih itu kesetaraan gender, biar para pendidik kita itu bisa lebih aware lagi dan lebih baik lagi dalam menyampaikan kesetaraan gender ke para murid-muridnya. Dan yang terakhir, kita harus banget nih buat perlindungan terhadap pelecehan seksual, terutama di sekolah ya teman-teman. Apalagi kan biasanya tuh kita susah banget ya buat cerita kalau kita mengalami pelecehan seksual. Nah di sini tuh guru BK berperan penting banget nih buat mengurangi pelecehan seksual yang terjadi di sekolah gitu. Tapi bukannya guru BK itu bukannya galak banget ya biasanya ya? Nah justru karena stigma yang udah terbentuk itu adalah guru BK galak, dari situ kita harus mulai stop bikin stigma guru BK galak. Jadi kalau bisa tenaga pendidik, terutama guru BK tuh harus lebih aware, lebih merangkul. Jadi supaya korban-korban pelecehan seksual maupun itu cewek atau cowok itu bisa kayak, oh gue tuh punya tempat yang nyaman nih buat cerita, buat ngasih tahu apa yang lagi gue alami gitu Kak Riga. Oh gitu. Jadi pihak pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat itu punya peran yang penting banget ya Bener, dalam perannya penting banget sih di sini. perempuan ini. Iya. Oke, Kanar. Pertanyaannya selanjutnya nih, Kanar. Gue mau tanya, ada nggak sih Kak contoh yang konkret gitu tentang gimana pendidikan yang setara itu dapat memberdayakan perempuan? Ada, bisa banget kita lihat dari kemajuan nih yang udah kita capai dalam memperjuangkan kesetaraan gender ya teman-teman. Contohnya kayak udah mulai banyak banget nih organisasi yang berjuang buat kesetaraan gender, banyak banget beasiswa untuk perempuan, untuk menempuh pendidikan, dan juga udah banyak banget kampanye-kampanye kesadaran masyarakat. Kayak kalian pasti kalau buka scroll Twitter, scroll Instagram atau TikTok itu tuh udah banyak banget poster-poster kesetaraan gender ya teman-teman. Itu sih Kak Riga.
Enggak, bagus banget jawabannya kan. Terima kasih Kanar. Sama-sama. Penonton. Penonton. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Udah semangat belum siangnya sekarang? Oke. Karena mungkin gue rasa udah cukup lama ya gue nemenin siang kalian ini. Kanar, boleh kita tutup, tapi sebelum tutup boleh dong pesan-pesan buat teman-teman kita yang nonton. Boleh banget ya. Oke. Iya. Pesan-pesan gue singkat aja sih Gentok. Jadi kayak ini kan perjuangan ya yang masih sama-sama berlanjut. Makanya di sini tuh kita butuh banget nih kesadaran dan tindakan supaya kita tuh bisa mencapai impian. Setiap orang, mau itu perempuan ataupun itu laki-laki, bisa dapetin kesempatan yang sama buat belajar dan juga berkembang nih teman-teman gitu. Oke, teman-teman. Karena Kanar sudah ngasih pesan-pesannya, jadi gue sama Kanar pamit undur diri aja kali ya. Oke, teman-teman, jangan lupa buat follow akun sosial media kita dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sini. Gue sama Kanar pamit undur suara. See you.